Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bersama saya Laksmi Zahara, mari kita sama-sama meninjau mengenai filsafat pendidikan Pancasila. Dalam filsafat pendidikan Pancasila, kita akan membahas mengenai filsafat Pancasila, kemudian konsep pendidikan berbasis Pancasila, implementasi filosofi Pancasila, dan relevansi Pancasila dalam konteks globalisasi. Nah, di sini filsafat Pancasila didefinisikan sebagai sebuah sistem filsafat yang menjadi dasar pengetahuan, pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam sistem filsafat yang mengacu pada keterkaitan beberapa macam pemikiran untuk membentuk satu kesatuan sehingga mencapai tujuan bersama. Nah, ini nilai-nilai Pancasila memang digali dari nilai-nilai luhur dan budaya luhur bangsa Indonesia sebelum berdirinya negara. Jadi awalnya memang dari sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 mengenai negara ya sebagai dasar negara merdeka. Menurut Prof. Muhammad Yamin, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu penghubungnya. Dalam memperhatikan berbagai faktor antara lain suku, agama, keanekaragaman budaya, maka keputusan Presiden pada saat itu IR Soekarno mengenai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang rumusan dasar negara Indonesia menetapkan bahwa Pancasila yang benar dan ungkapan yang sah adalah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sistem pendidikan dalam metode belajar mengajar itu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini tapi ada permasalahan ya. Saat ini kita menghadapi tantangan perilaku individualisme serta penyalahgunaan teknologi di media sosial agar bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebaiknya nilai-nilai Pancasila itu lebih diperkenalkan pada generasi muda. Nah, ini peran guru dibutuhkan, yaitu misalnya dalam pembelajaran seperti mata pelajaran bahasa Indonesia, misalnya siswa diajak menulis esai atau cerita mengenai toleransi atau keadilan sosial. Kemudian misalnya dalam mata pelajaran IPS, siswa diajak untuk diskusi mengenai keberagaman budaya. Nah, kemudian misalnya juga siswa diminta untuk menceritakan pengalaman mereka yang sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, bisa juga misalnya diadakan proyek membuat karya seni yang bertema persatuan dan keberagaman. Dan misalnya juga diadakan lomba debat yang bertema Pancasila. Nah, kemudian juga misalnya di sekolah juga mengadakan program bakti sosial. Ini juga tanggung jawab dari keluarga untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Filsafat Pancasila bukan hanya menjadi dokumen historis tapi juga pedoman hidup yang relevan untuk menghadapi krisis dari moral dari generasi muda. Ini membutuhkan peran bersama antara pendidik dan orang tua untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda. Sekian diskusi kali ini, sharing kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.